Pemirsa, akibat letusan Gunung Lewatobi laki-laki pada 3 November lalu, sejumlah sekolah di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dialihfungsikan menjadi pos pengungsian bagi para warga terdampak erupsi. Beberapa sekolah ini dipilih karena dirasa dapat memberikan tempat aman dan efektif untuk memberikan tempat perlindungan bagi para pengungsi, hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Tentunya dengan adanya pengalihan fungsi tersebut, aktivitas belajar mengajar di beberapa sekolah tersebut dihentikan untuk sementara waktu dan digantikan dengan kegiatan sosial, di mana pihak sekolah, baik guru maupun siswa, menjadi sukarelawan untuk membantu para pengungsi di pos pengungsian terdekat. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses belajar mengajar yang tergantikan dengan kegiatan sosial tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kondradus selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Titehena. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik Pak. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bapak bagaimana awalnya sekolah ini bisa menjadi tempat pengungsian? Apakah memang sudah sejak erupsi pada awal tahun lalu atau seperti apa? Ya sebenarnya spontanitas bagian dari empati kami ketika pengungsi berdatangan di Desa Lewelaga dan kesulitan untuk mencari tempat penampungan. Kebetulan sekolah ini ada banyak ruangan dan kita juga mengantisipasi kalau ada hujan, maka kita buka ruangan. Semula 1-2 ruangan kita buka untuk beberapa pengungsi. Tapi mungkin informasi segera beredar bahwa sekolah buka untuk tempat menampung pengungsi, sehingga pengungsi dari desa-desa lain berdatangan. Dan mau tidak mau seluruh ruangan kita buka. Baik Bapak, untuk proses kegiatan belajar mengajar yang berhenti itu seperti apa Pak nantinya Pak? Karena kan mengingat bahwa akhir tahun ini juga siswa-siswi akan melaksanakan ujian. Ya ini sebenarnya kalau dalam kalender pendidikan itu di akhir bulan November kita sudah harus mulai ujian praktek. Di awal Desember itu kita ujian semester. Cuma karena sekolah kami seluruh ruangannya dipakai dan siswa dan guru saya sebar di semua posko yang ada di Titehena, sehingga kita sama sekali tidak ada pembelajaran. Saat ini saya Jumat Sabtu itu saya menarik semua siswa dan guru dari semua posko untuk kami antisipasi minggu depan itu kami bisa melakukan pembelajaran online. Kita lagi buat pendataan karena ada banyak siswa juga tidak punya Android dan kita juga harus bantu paketan data di siswa, sehingga kita ada lagi bersama untuk membicarakan itu dengan Bapak Ibu guru supaya minimal minggu depan 1-2 kali kita ada pembelajaran. Terus ujiannya kita bisa antisipasi ujiannya online. Untuk kegiatan sosial sendiri Pak, di mana para siswa-siswi menjadi sukarelawan ini, itu merupakan inisiasi dari pihak sekolah atau memang ada perintah dari Dinas Pendidikan atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Ya spontanitas Pak, ini bagian dari kepedulian kita terhadap pengungsi. Dan siswa saya juga sudah tahun lalu itu ikut dalam relawan pengungsi di Konga, dan ketika ada pengungsi di sekolah mereka tahu apa yang harus mereka buat. Dan spontanitas itu muncul juga karena empati dari siswa dan guru. Dan ini juga bagian dari praktik P5, profil pelajar Pancasila. Dan praktiknya seperti ini. Mungkin pembelajaran terganggu, tapi P5-nya tetap jalan. Untuk siswa-siswinya Pak yang bertugas di posko pengungsian, apakah hanya bertugas di posko sekolah ini saja atau di beberapa pos Pak? Mereka ada di 5 posko Pak. Saya sebar. Di posko sini ada kami termasuk kepala sekolah dan 100 siswa. Sementara di posko SDK Abu Tobi itu ada 50-60 siswa plus 3 guru, 4 guru. Di posko Bokang juga sekitar 60-70 siswa dengan 4 guru pendamping. Dan di posko Konga juga ada 60-an siswa dengan 3 guru pendamping. Sekarang tambah lagi di posko Kobasoma, jadi guru yang dari desa Kobasoma dan siswa dari Kobasoma yang selama ini membantu di posko Konga itu pindah ke posko Kobasoma. Begitu. Harapannya Pak untuk ke depan seperti apa terhadap pemerintah maupun Dinas Pendidikan? Ya kita berharap mungkin mengantisipasi musim hujan ya mereka masih di sini, tapi setelah masa tanggap darurat 31 Desember saya berharap pengungsi ini bisa direlokasi ke tempat yang mungkin lebih baik lagi supaya kami bisa lakukan pembelajaran. Terus terang Pak, kami kalau pembelajaran di barak-barak ini juga agak susah ini musim begini. Terus kita ada 17 rombel yang pembelajarannya per mata pelajaran, bukan per kelas, bukan guru kelas, mereka mata pelajaran, sehingga kita harus atur A+ untuk tiap mata pelajaran, buat lagi roster baru itu kesulitan.
Sehingga saya berharap bahwa pemerintah bisa berpikir untuk segera membangun tempat penampungan darurat supaya ruang kelas kami ini bisa kami kembali gunakan untuk tempat belajar. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Selamat bertugas kembali. Nah, itulah pemirsa bagaimana tanggapan dari kepala sekolah mengenai proses kegiatan belajar mengajar yang sempat terhenti dan digantikan dengan kegiatan sosial. Nah pemirsa, untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Titahena, saat ini saya sudah berada di depan dapur umum dan tengah menyaksikan aktivitas yang sedang dilakukan oleh salah satu siswi SMA Negeri 1 Titahena. Oke, baik, kegiatan apa saja sih Ade yang dilakukan waktu proses belajar mengajar terhenti sejauh ini? Sejauh ini pastinya kegiatan proses belajar mengajar kami pasti terhambat, dan untuk menggantikan kegiatan proses pembelajaran kami dari pihak sekolah dan dari hati nurani kami sendiri sebagai siswa, untuk kemanusiaan kami datang ke sekolah kami dan membantu kegiatan yang berlangsung di sekolah kami, di mana kami siswa diarahkan untuk membantu kegiatan memasak yang terjadi di dapur umum posko di Desa Laulaga. Kalau mengenai proses belajar mengajar yang terhenti, tanggapannya seperti apa, Ade? Sejujurnya tanggapan kami, saya sebagai siswa yang sekarang berada di kelas 12 yang sebentar lagi akan ujian, saya merasa terhambat karena pembelajaran pasti terhenti dan banyak materi yang pasti akan sulit untuk kami kuasai lagi. Tapi di balik hal itu, saya sebagai manusia yang memiliki rasa kemanusiaan juga merasa simpati dengan saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang sekarang sedang berdampak langsung atau menghadapi kondisi di mana rumah-rumah, kebun-kebun mereka, bahkan hewan ternak mereka berdampak langsung dari erupsi Gunung Lewotobi. Baik, terima kasih Ade, selamat bertugas kembali. Semangat terus ya. Untuk diketahui juga pemirsa, di pos pengungsian Desa Lewologa sendiri terdapat sedikitnya 1.669 jiwa dari total jumlah pengungsi sebanyak 12.366 jiwa yang tersebar di berbagai titik. Selain itu juga pemirsa, masyarakat sekitar diimbau untuk tidak mendekat hingga radius 7 km dari Gunung Lewotobi Laki-Laki, mengingat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki masih tergolong aktif dan ada pada level siaga 4 atau awas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Irfan Syah Nasution, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, mewartakan.